Yang terhormat penceramah kita pada hari ini Al-Mukarram Al-Ustadz Nasidi Agus, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur Bapak Rukanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Rantau Bayur serta teman-teman peserta didik SMA Negeri 1 Rantau Bayur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Selanjutnya sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menghadapi kehidupan, marilah kita hayati dan kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Dede Aris Hawari dan saya ditilawah oleh Dini Aminati. Disilakan. Tadi sudahlah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara kita pada hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia
yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara kita pada hari ini. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Penyelenggara oleh Wismana Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Marsidi Agustus Binti, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rangkabayur, Bapak Rangkai Jepang, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan serta adik-adik sekalian yang ibu bangga bersama. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya. Begitu saja yang ibu dapat sampaikan kesambutan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Rangkabayur yang akan disampaikan oleh Bapak Rukanto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Marsidi Agus Sarjana Pendidikan Islam, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Rangkabayur yang berbahagia, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Semuanya, kita jarang sholat. Yang laki-laki saja diajak sholat, tak sholat. Katanya, ngapa kamu tak sholat? Halangan. Mohon diberi pencerahan Ustaz, saya kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Al-Mukarram Ustaz Marsidi Agus akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Aura kasih minum aqua. Salam wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terbang tinggi si burung elang, lebih tinggi si burung elang. Anak-anak yang tadi tidak jawab salam, aku doa ke sepatunya hilang. Jalan-jalan membeli minyak kelapa sawit, belanjanya banyak tapi tampaknya yang jawab salam masih sedikit. Kita ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa 'atamma bihi 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibni Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur, Bapak Rukanto USPD MPD, aura kasih hidungnya pesek, makan sekutu di tengah sawah. Terima kasih Bapak Kepsek yang ganteng dan berwibawa. Yang kami hormati Bapak Ibu dan guru SMA Negeri 1 Kecamatan Rantau Bayur, anak-anak sekalian yang berbahagia, salam hiu untuk Anda semua pada pagi ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu yang benar, Habibullah, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan digolongkan sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dengan baik-baik 15 menit ini jadikan waktu yang sangat berharga. Bahasa Bapak Kepala Sekolah, belajarnya pada hari ini dipindahkan ke ruangan ini. Itu artinya memang belajar bukan hanya menulis dan membaca saja, tapi mengamati itu adalah juga proses pembelajaran. Setuju? Ya? Jadi kalau Ustaz ngomong, tugas kalian hanya satu, mendengarkan dan diam. Setuju? Anak-anak sekalian yang berbahagia, momen kita pada hari ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, itu artinya kita memperingati hari kelahiran, benar? Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita meriahkan pada hari ini. Yang menjadi sebuah pertanyaan, Ustaz, apakah selama hidupnya baginda Rasul itu berulang tahun dan memperingati hari kelahirannya? Jawabannya adalah tidak. Lalu mengapa Ustaz diperingati? Nah, ulang tahun atau peringatan Maulid Nabi ini pertama kali diperingati oleh ulama, itu dipelopori oleh seorang raja kurang lebih 500 tahun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Siapa dia? Dia seorang raja, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk apa? Yang pertama, meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kota kalau ulang tahun
Jangan kau berpikir kalau hari ini kita peringati hari ulang tahunnya Nabi itu berarti Pak selama hidupnya ulang tahun tidak pernah. Nabi itu tidak mau pecah kita mak ini hari. Kalau kita mak ini hari kan bangga nian kalau kita di ulang tahun. Apalagi man pacak ada duit dikit beli kue tar di toko roti. Senang nian. Apalagi dicucukkan lilin di pojoknya. Cucukkan lilin. Apalagi ibu-ibu. Aku galak ngomong dengan jemaah. Anaknya umur setahun itu kan belum ngerti apa-apa. Tapi yang sibuk itu maknya diundangi kanan kiri ada yang nak membahagiakan anak belikan kue tar di toko roti. Umur setahun anaknya cucukkan lilin sikok di pojoknya. Kenapa Ustaz lilinnya sikok? Karena umurnya setahun. Kalau umurnya 2 tahun lilinnya 2. Kalau umurnya 3 tahun lilinnya 3. Karena lilin itu melambang kakinya bengkak. Nabi kakinya bengkak kalau dia sholat. Mengapa? Karena ayat yang dibaca panjang dan rakaat yang dilakukan banyak. Ustaz, pada rumah kami itu ada kakinya bengkak. Tapi bukan oleh sholat, oleh samuran. Beda Pak. Jadi anak-anak sekalian, Rasul itu ayat yang dibacanya panjang, beda dengan kita. Kalau kita ini kan tidak mau ayat panjang ini Pak. Kalau kita ini tidak mau sholat berjamaah baik, kalau imamnya lambat Pak, jangankan anak-anak muda, kita orang tua saja kesel di belakang. Dan kasih kode, bagaimana kode? Allahu Akbar, Bismillah. Kasih kode, wah imam cepat sedikit kira-kira. Apalagi kalau anak-anak yang seperti ini. Dan bukan saja sholat berjamaah, sholat sendiri saja seperti itu. Apa ayat yang dibaca? Ayat onjak. Apa ayat onjak? Wah, itu yang galak kau gawe gini. Kuluhu itu 4 ayat. Oleh nak gancang bagi 2. Kuluhu tetap 2. Kenapa nak cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. 2 ayat. Lah Ustaz 2 ayatnya kaget rakaat kedua. Aku gancang 2 ayat. Boleh tak? Boleh. Ustaz kami rakaat kedua tidak kuluhu bagi 2. Rakaat kedua kami ayat lain. Ayat ina atau ina. Ina atau ina itu sama baik, tak pernah pindah ayat. Kalau rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua pasti kuluhu. Atau dibalik, rakaat pertama kuluhu, rakaat kedua ina atau ina. Tak pernah pindah ayat sampai-sampai malaikat baik hafal. Kalau jinggo ada itu ngambil wuduk, malaikat kan komen. Sudahlah Ruli ina atau ina ini. Ngapa tak pernah pindah ayat Pak? Boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Justru itu anak-anak sekalian, nah kata Rasulullah pertama kali akan dihisab oleh Allah itu apa? Sholat kita. Kalau sholatnya baik, yang lain baik. Kalau sholatnya tidak baik, yang lain tidak baik. Ustaz nantilah itu urusannya. Kami ini masih muda, belagak-belagak, gagah-gagah. Dan kenapa kami nak mati? Dah tua kaget sadar. Banyak yang kecil mati. Yang muda-muda ini banyak yang mati adalah kamu punya kawan, kawan kamu mati. Artinya mati itu bukan hak orang yang tua, betul. Dan ini nak siapapun orangnya kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 langkah orang meninggalkan pemakaman, maka akan datang 2 malaikat yang menghampiri kita. Siapa dia? Dia adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Dia bertanya dengan kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ustaz, kalau pertanyaan mah itu gampang, hafal ke baik. Kau buka kepek. Malaikat datang, nah di guru kalian tu nak tahu ngepek, kan malaikat tahu kau ngepek. Apalagi nak mudi ke malaikat, Ada uak itu jarang semayang, gede ni. Gede itu jarang semayang, lah sakit-sakitan, pesan dia dengan cucunya. Men gede mati kaget, kau kuburkan gede dengan kain kapan yang buruk baik. Jangan kain kapan yang baru. Oh iya deh, tak lama kemudian mati nih yang gedenya itu lah. Akhirnya dia mati dikuburkan dengan kain kapan buruk. Datang malaikat tak lama kemudian, munkar dan nakir, nanya, wahai fulan bin fulan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Malaikat stop. Ngapa kau bertanya dengan aku?
Aku ini lalamu malaikat mati ini kok nakain kapan lagi laburu. Ini malaikat. Gak baca pun dibunuh anak malaikat itu. Kalau datang waktunya kata Allah faiza ja'ajaluhum wa la yastakhirun sa'ata wa la yasta'dimun. Ketika datang kematian itu tidak baca maju, tidak baca mundur. Presiden Soeharto tahu? Presiden Soeharto ketika ia ingin meninggal dunia, itu 40 dokter diparakkan untuk menjaga beliau. 95 dokter spesialis didekatkan agar beliau sembuh, tapi tidak satu pun dari 40 dokter itu yang mampu mencegah datangnya malaikat maut Allah. Olga Saputra, tahu Olga Saputra? Umur 29 tahun, CS-nya Rafi Ahmad. Meninggal dunia karena kelenjar getah bening, operasi sampai ke luar negeri. Olga Saputra populer, ganteng, bujangan, duitnya banyak. Dia bertanya dengan dokter, Pak dokter, di luar negeri, lakukan yang terbaik untuk saya, berapapun akan saya bayar, yang penting saya bisa sembuh kembali. Ternyata duit banyak, popularitas tinggi dan lain sebagainya, satu pun dari dokter di luar negeri itu tidak ada yang mampu mencegah malaikat maut menghampiri Olga Saputra. Mati Olga Saputra. Julia Perez, tahu Julia Perez? Suaminya namanya Gaston Castaño, pemain sepak bola, karena kanker payudara. Umur 34 tahun meninggal dunia, operasi ke luar negeri. Ngomong Gaston Castaño dengan dokternya, lakukan yang terbaik untuk istri saya sangat mencintai dia, sembuhkan, berapapun akan saya bayar. Ternyata Julia Perez meninggal dunia. Apalagi kita orang asak pening, sakit, demam, ke warung, kadang-kadang beli obat berutang. Betapa gancang kita ini mati. Ya, belumlah sembuh oleh mikirkan penyakit, lah sembuh mikirkan utang. Justru itu anak-anak sekalian, benar kata Pak Kepala Sekolah tadi, nih semuanya berhijab tapi mohon maaf, kata Kepala Sekolah ada sholat. Ini pertama kali akan dihisab oleh Allah, dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gawekan salat karena salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Berbeda orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Apanya Ustaz yang beda? Semuanya beda, Pak. Cara berjalan orang yang salat itu beda dengan orang yang tidak salat. Cara melihat orang yang salat beda dengan orang yang tidak salat. Cara berpakaiannya yang paling tampak orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu berbeda. Kalau ini Pak, aku yakin muka-muka galak semayang kali ini Pak. Oh cantik-cantik, rapi-rapi, gimana Pak senyum semeringa, tak senyum kalau mereka dibuntu kata duit. Semuanya senyum semeringa, luar biasa, jilbabnya rapi-rapi, walaupun kadang-kadang ada yang agak menyimpang dikit, tapi Pak, ada apa-apa. Kalau zaman dulu berjilbab ini, nak, ibu-ibu ini mungkin ada yang kenal, ada yang namanya Mister Jilbab. Mister Jilbab itu plastik, apa namanya? Plastik yang ditaruh di dalam jilbab, nah, rapi nih yang jilbabnya. Kalau rai bulat, dia tambah bulat, rai lonjong pecah-pecah bulat. Oleh Mister Jilbab itu lain, rapi nian, itu zaman Ustaz kuliah. Baik kuari tak naruh laki itu nih. Nah, tak laku baik kuari, baik muda-muda baik kuari. Tak hendak jilbab pakai Mister Jilbab itu nih. Lah rapi lagi nak dioseknya baik kuari. Lah rapi jilbab kacau depan pintu. Woi lah bagus. Nanti kuprak. Tapi masih pakai jilbab walaupun ini penyimpangan Pak. Luar biasa, ini cara berpakaian. Karena orang yang sholat berpakaiannya beda dengan orang yang tidak sholat. Mohon maaf Pak, kalau kita ke mall, mall, tahu tak mall? Kantor Bayu ada tak mall? Aduh. Dan Sabtu mallnya buka. Mall, tahu tak mall? Kalau kita berjalan ke mall, PTC Mall. Apa lagi? PS Mall. Oh, minimarket mall. Opi mall. Nah, kalau kita berjalan ke mall ke kota Palembang itu mohon maaf, ini cara berpakaian orang-orang yang tidak sholat, dan Ustaz yakin tak kata yang ada di sini anak-anak berpakaian seperti itu. Pak mana? Bajunya
bajunya. Kalau dia nunduk kejingoan sini, kalau dia melenggak kejingoan sini, ya. Anak siapa? Kalau yang dipakai itu bukan baju dia, tapi baju adeknya. Apa kecilian nama bajunya you can see. Bahasa Inggris itu artinya tanya dengan Bu Trisna. You can see, man bahasa dirinya, you itu kamu, can itu dapat, see itu nyingok. Nama bajunya Anda bisa melihat. Kalau dia mah ini kelihatan sini, kalau dia mah ini kelihatan sini. Ustaz dapat pengalaman, Pak Kepala Sekolah, dengan orang-orang yang seperti ini. Pengalaman yang tidak lemah, tapi walaupun pengalaman tidak lemah, aku ingat terus Pak sampai sekarang. Dulu lah, zaman kuliah, Ustaz naik bis kota dulu. Dari kilometer 12 naik bis kota ke kampus. Ada yang namanya ngetem. Ngetem itu artinya lah penuh baru berjalan dulu. Itu ngetem. Di kilometer 12, tak lama kemudian Ustaz dengan kawan, tak lama kemudian penuh bis kotanya. Berjalanlah. Kami duduk di tengah. Tak lama kemudian Pak Kepsek naiklah dua orang wanita cantik yang ujiku pakai baju you can see tadi. Dia mah ini kejingoan sini, dia mah ini kejingoan sini. Karena bis kota itu maju berhenti. Mungkin dia udah nyampe. Akhirnya di pucuk bis kota itu kan ada besi itu. Berpeganglah radio pucuk besi itu. Bapaknya aku sama kawan aku. Baru sini Pak ke pucuk kejingoan kau. Uji kawan aku tak mak mano ini. Aku ngomong apanya yang mak mano. Ini tak mak mano, uji kau mak mano. Ya Allah Ta'ala, ini namanya langit di kepala. Jadi ujiku mak mano kan menurut kau ya Allah Ta'ala. Aku bingung ujinya. Dijingok berdosa, tak dijingok kakek sudah ini, tak dijingok lagi. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak sekalian, mohon maaf kalau pakai motor celana semua ini. Kalau dia naik motor, naik celana itu, naik seorang. Naik ke pucuk, lebih pendek daripada itu. Kalau itu yang Anda lakukan, maka kalian sebagai penyebar dosa jariah. Kalian melakukan berdosa, orang yang melihat pun berdosa, dan orang yang melihat berdosa itu yang menanggung dosanya kalian sebagai penebar dosa. Makanya nak hati-hati, benar kata Bapak Kepala Sekolah tadi. Kalau kalian rajin ibadah, sholatnya rajin dan lain sebagainya, insya Allah akan terkontrol keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting itu adalah sholat. Nih, karena sholat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sekalian, yang kedua yang harus kita teladani dari Rasulullah, kalau tadi bagaimana Rasul itu memelihara hubungannya dengan Allah. Yang kedua, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghiasi kehidupannya dengan akhlak yang mulia. Bayangkan kalau kalian pernah baca sejarahnya, Nabi itu dilempari kotoran ketika menyebarkan Islam, dilempari kotoran, dia diam baik. Hari pertama dilempar kotoran, dia berlalu. Hari kedua dilempari lagi, berlalu. Hari ketiga masih dilempari, berlalu. Hari keempat dia tidak dilempari, dia yang bingung. Nah, mana orang yang galak melempari aku? Ternyata usut punya usut. Orang yang biasa melemparinya sekarang sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Abu Becak kita nyumpai. Demam kau ya? Oh demam, mati lah. Itu kalau gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul adalah orang yang pertama datang besuk dia. Akhirnya apa? Orang yang selama ini membencinya mengucapkan la ilaha illallah. Ini mulianya Rasul. Yang kedua, di sudut kota Mekah ada seorang nenek-nenek tua. Karena tidak ada nenek-nenek itu yang muda. Semua nenek-nenek itu sudah tua. Ada nenek-nenek yang tua yang setiap hari disuapi makan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasul meninggal dunia, digantikan oleh sahabat. Hari kedua sahabat menggantikan, langsung ditepis oleh nenek itu. Engkau bukan orang yang selama ini menyuapiku makan. Orang yang selama ini menyuapiku makan selalu dihaluskan sebelum masuk ke dalam mulutku. Siapa engkau? Siapa dia? Ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Disampaikan oleh sahabat, menangis nenek tua itu. Ternyata orang yang selama ini dia caci maki adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari ini meninggal dunia. Akhirnya apa? Mengucapkan la ilaha illallah, pemaafnya Rasulullah.
Kita ini nak ada kawan salah dikit. Maaf Pak ya, aku maaf ke kau. Ustaz, itu Nabi aku bukan Nabi Ustaz. Aku dirasa sakit ya Ustaz. Apalagi dia itu Ustaz. Siapa orang yang paling berdosa menurut kalian dengan kalian? Siapa? Mantan pacar. Woi Ustaz, aku sakit nih yang pokoknya Ustaz dengan dia tuh. Aku lah jadi mantannya sekarang Ustaz, tapi aku tidak bisa move on. Kenapa? Sebab aku sakit. Sering saya katakan dengan anak-anak saya di SMA. Karena saya ini guru juga Pak, guru di SMA Sandika Sukajadi. Anak-anak saya sering murung seperti itu. Ngapo jikawannya Pak, dia belum baca move on. Ngapo sakit hati karena putus sama pacarnya. Saya bilang tidak ada. Putus itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan itu kita putus cinta itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu putus tapi kita masih cinta. Itulah yang menyakitkan dan itulah yang tidak bisa kita maafkan. Aku Pak yang uji budak baik hari falling in love. Makan terkenang dengan dia, tidur terkenang dengan dia, nak tidur pecahnya dia, bangun tidur rasanya ada dia. Tapi ternyata Pak dia adalah orang yang paling bersalah. Apa yang harus dilakukan? Contoh Rasulullah memaafkan. Dia datang Pak 4 kali dengan aku minta maaf dek. Agak minta maaf dek. Tidak Kak. Dek, agak minta maaf dek. Tidak. Dek, agak minta maaf dek. Kak, asal uji tidak. Terakhir 4 kali dia datang Pak, dek kakak minta maaf karena ingin mencontoh Rasul. Kak, jujur dalam hati yang terdalam sebenarnya kakak sudah aku maafkan, tapi mohon maaf Kak, pintu hatiku tidak bisa terbuka lagi untukmu. Dek, ada kejam kau apa kejam aku Kak? Artinya apa nih? Nah, penting mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kehidupan Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia, luar biasa. Kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul orang yang pemaaf. Rasul adalah orang yang rendah hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang berbudi pekerti luhur. Yang paling akhir, Rasul ini yang harus kita tiru adalah bagaimana Rasul memuliakan orang tua. Bayangkan. Kalau gitu Pak Bu, setiap hari disuapi makan, setiap hari dihina, udah sudah 2 hari beda. Ini Rasul sampai mati saking ke Rasul menghargai orang yang lebih tua. Akhlaknya Rasul luar biasa. Makanya anak-anak sekalian nih sama seperti kalian di lingkungan sekolah ini. Tapi saya tadi bangga di belakang banyak yang ribut. Giliran Bapak Kepala Sekolah ngomong semuanya dia. Aku tidak tahu apa memang Bapak Kepala Sekolah ini garak marah. Tidak pernah ya. Beliau ini aslinya lembut beliau ini. Ngomong beda keluar aslinya, tapi kadang-kadang galak keluar dari aslinya. Nah, walaupun bagaimana, nah ternyata mohon maaf, nah pernah mendengarkan cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam usia mudanya ternyata dia sudah menghafalkan Al-Quran. Imam Syafi'i belajar Al-Quran dengan gurunya. Nama gurunya adalah Waqi'. Siapa nama gurunya? Waqi'. Pelajaran Waqi' tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Hari pertama Imam Syafi'i merasa ngantuk. Dia ngantuk, akhirnya disuruh oleh gurunya Waqi'. Syafi'i, ya guru. Kenapa kau ngantuk? Iya guru ngantuk. Sekarang kau ambil air wudhu, tapi setelah ambil air wudhu kau masuk lagi ke dalam kelas. Siap guru. Keluarlah Imam Syafi'i, sampai pulang Imam Syafi'i tidak ulang-ulang. Akhirnya apa? Imam Syafi'i ternyata minggat nongkrong di kantin depan. Mungkin. Hari kedua masih pelajaran yang sama, menghafalkan Al-Quran. Imam Syafi'i kembali ngantuk, ditegur oleh gurunya. Wahai Syafi'i, ngapa lagi kau? Masih ngantuk ya guru. Kalau begitu kau ambil air wudhu, setelah itu masuk lagi. Hari kedua Imam Syafi'i ternyata minggat lagi. Dah masuk lagi hari kedua Pak. Gurunya marah, tidak. Hari ketiga pelajaran masih Waqi' gurunya tentang Al-Quran. Hari ketiga ditanya lagi Imam Syafi'i, ngapa lagi kau Syafi'i? Aku ngantuk guru. Sekarang kau ambil air wudhu tapi balik lagi ke kelas.
ternyata hari ketiga pun Imam Syafi'i masih minggat. Tidak lama kemudian, kira-kira 1 minggu, gurunya mengumumkan, wahai murid-muridku, hari ini besok kita ujian lisan. Apa? Menghafalkan Al-Quran. Semuanya girang, termasuk ingin Imam Syafi'i. Ketika belajar ujian Al-Quran, ketika diumumkan, semua siswa dinyatakan lulus kecuali 1 orang. Siapa dia? Imam Syafi'i. Menangis terisak-isak Imam Syafi'i itu di depan gurunya Waki. Waktu dia nangis, bapak dah nyinggung. Tapi dia nangis terisak-isak, dalam sejarahnya ngomong, ya Allah guru, ngaku aku kau dah lulus, apa yang kau lakukan? Syafi'i kata gurunya, guru, aku 3 hari minggat pelajaranmu menghafal Al-Quran. Hari pertama guru, sebenarnya aku tidak minggat, tapi aku menghafal di tempat yang lain. Hari pertama aku menghafalkan 10 juz Al-Quran. Hari kedua aku menghafalkan 20 juz Al-Quran, dan hari ketiga aku menghafalkan 30 juz Al-Quran. Hafalanku jauh lebih baik daripada teman-temanku. Tapi entah mengapa guru, di depanmu ketika ujian tadi bibirku terasa keluh, aku tidak bisa mengucapkan apa-apa. Ternyata apa nak? Ternyata bukan kecerdasan kita yang menyebabkan kita lulus dan bisa menjawab soal ujian, tetapi keberkahan yang diberikan oleh seorang guru. Makanya sejahat-jahat guru tugasmu adalah 1, yaitu menghargai mereka. Mungkin Imam Syafi'i cerdas otaknya, tapi tidak menghargai gurunya, maka tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Nama itu juga kita bertanya dalam hati, ngapa Pak aku ini belernian Pak, ya Allah. Lalu diibaratkan minyak, otakku ini mungkin minyak gemuk Pak. Ada kawan itu minyak bensin dari jauh lah nyamber, gurunya baru mangap dia lah tahu. Ada lagi mungkin kalau dijenis ke minyak tanah, minyak lampu, oh dijelaskan dikit, sama cak dikorek, akhirnya menyala. Yang ketiga mungkin ada mak pecah minyak oli, banyunya, apinya lah mulai membesar, disiram minyak oli baru membesar. Ada lagi otaknya pecah minyak gemuk, otaknya. Mana oh lagi bejel lagi sorong kan, oi kau ini nah. Mungkin seperti itu hal yang harus dikoreksi. Yang pertama ibadahnya, yang kedua bagaimana menghargai terhadap guru-guru kalian. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mohon maaf 2 hal hari ini yang Ustaz sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai atau menempatkan diri sebagai hamba Allah yang baik yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana Rasulullah itu menghiasi kehidupannya dengan akhlak yang mulia. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepada Allah karena Allah akan mendekat kepada kita. Berjalan kita mendekati Allah, maka berlari Allah mendekati kita. Justru itu anak-anak sekalian, mari mulai hari ini jadikan momen perubahan bagi kita. Yang penting ibadah kita. Jadi apapun kita, yang penting ibadah harus kita lakukan. Mohon maaf, apalagi zaman sekarang degradasi moral, penurunan nilai-nilai moral, banyak pengaruh. Mohon maaf, HP, ada galau HP, ada galau paket. HP ini nak luar biasa pengaruhnya. Belum lagi mohon maaf pengaruh narkoba dan lain sebagainya. Kalau ada organ tunggal malam hari Pak, biasanya kami di dusun ini Pak, semakin parah salon semakin lemah dengar. Apa yang dilakukan? Cairan dari tangan di atas. Kalau dibentengi dengan keimanan kepada Allah, insya Allah kita tidak akan menyimpang jauh dari ajaran-ajaran agama. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baik itu adalah orang yang apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, justru itu perbaiki diri kita, baik yang konteksnya hablum minallah maupun konteksnya hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kehadiran kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu dewan guru dan anak sekalian, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan
kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan. Doakan Ustaz juga agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga agar selalu senantiasa istiqomah di dalam perjuangan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan, bukan hanya menjadi orang yang pandai bicara, tapi menjadi orang yang pandai mempraktekkan apa yang dibicarakan ini. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah ini Pak mohon pamit. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita pada waktu yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian, demikian yang perlu saya sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik kita hambanya. Salam hidup untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.